Oke, selamat sore. Kembali lagi sama Nasa Medi. Gue berniat ngebahas soal itu, bukan peribahasa sih, nasihat orang tua lagi. Gue kebanyakan nasihat orang tua. Jadi kehidupan di daerah itu yang gue kutip, Mrimo ing pandum. Bahasa Indonesianya sih menerima apa adanya yang udah dikasih sama yang kuasa gitu. Entah yang kuasanya siapa, itu terserah masing-masing lah. Jadi lebih mensyukuri apa adanya yang sudah dikasih sama sang pencipta, menikmati senikmat mungkin gitu. Jadi membuat hati adem, tentram gitu. Itu yang gua tangkap dari orang tua gua. Terus ada lagi legowo. Legowo itu apa ya istilahnya? Melatih kesabaran lah. Kesabaran sama diri sendiri. Dia setiap orang mau bilang kayak apa juga cuek aja. Toh mereka ya sebagai penonton doang gitu, nggak lebih dari itu. Apa yang kita jalanin, yang kita kuncinya ada di kita sendiri gitu. Itu legowo. Lebih pakemnya lagi apa ya legowo itu, berusaha lebih tabah gitulah. Itu bersangkutan sama yang petuah, yang istilahnya tiang asor, orang yang sederhana. Soalnya menahan apa ya, menahan emosi ambisius seseorang itu hal yang sulit banget sih. Bukan sulit, cuma kalau udah melewati fase yang udah dilewatin, itu terasa oh alah begitu doang gitu. Kembali lagi ke Trimo ing Pandum. Jadi di hal itu nggak ada sedikit pun buat target sesuatu ke depannya. Ya terima apa yang udah dikasih sama sang pencipta gitu. Menikmati, mensyukuri itu kehidupan di daerah. Nah, kehidupan itu cenderung gotong royong, guyup rukun, sopan santun sama sesama gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu. Nah, kepribadian tersebut gue pegang benar di diri gue sebagai patokan gue juga. Nah, sedangkan gue kalau di posisi yang itu naluri gue oke, buat semangat gue di umur sekian, gue dengan hal kayak gitu nerima pandom, buat gue lebih bersyukur aja gitu. Buat gue bisa lebih nih dari bapak gitu. Artinya orang tua gue panen nih, nanam hal yang entah baik entah buruk, biar jadi panen yang maksimal gitu loh. Itu istilahnya kayak gitu. Makanya kehidupan di daerah itu kebanyakan dia adem, nggak kemerungsung. Kalau gua kategori kemerungsung masihan. Soalnya emang karakternya dari bokap, cuma ambisiusnya itu ya mungkin karena sebelumnya gua nempuh jenjang kuliah di Jakarta, terus kepengaruh sama lingkungan Jakarta yang juga nggak tahu. Cuma itu narik gue di situ, membawa hal baik yang di daerah
terus gue bawa di sini ke Jakarta buat ngerem gue gitu loh, ngerti nggak? Lumayan menarik sih, menarik banget kalau buat dibahas soal nerima ing Bandung itu. Jadi taraf hidup seorang itu ada 3 sih kalau menurut gua. Eh, Menyadari hidup dari bawah, menengah, sama atas. Nah, yang kalau dari bawah dia lebih mensyukuri apa yang dia miliki gitu. Kalau dia kehidupannya menengah, ini kelas ekonominya ya, berdasarkan kebutuhan apa masyarakatnya. Kalau yang kelas menengah, dia udah cukup, meskipun bisa lebih cukup dari itu gitu. Nah, yang menengah ke atas itu dia yang apa ya, yang terserot masyarakat lah gitu, ibarat kata gitu. Entah itu kepala desa, entah itu apapun lah, itu semacamnya. Apa ya, tokoh desa lah intinya gitu, itu menengah atas. Nah, kalau di kesampingan lagi ke sini, mereka standar gitu, belum seberapa daripada yang ada di Jakarta, itu menurut gue ya. Nah, buat gue sendiri tinggal milih nih, hidup yang kelas menengah bawah, hidup kelas yang di bawah, menengah, atau atas. Jadi ada tingkatan 1, 2, 3 gitu. Terus gue ambil kesimpulan, kalau gue hidup di bawah, bokap gue nggak panen dong gitu. Intinya di situ. Kalau gue menengah, ya masih aja kayak bokapnya yang kasihan di sana. Anak kok ngono-ngono tok sih gitu. Artinya ini anakku kok gitu-gitu aja gitu, udah di sekolahin kayak gimana kok masih aja kayak gitu gitu loh, maksudnya di situ. Nah, kalau gua lebih atas lagi, di atasnya bokap atau kakak, artinya gua panen dari 2 orang ini, iya nggak? Entah dalam karir, entah dalam kepribadian, entah dalam rumah tangga nanti, ya nggak tahu. Yang tahu jalannya cuma yang kuasa doang. Itu sih Trimo ing Bandung. Dan gue bersyukur banget ada di posisi sekarang buat mengelola segala macam, buat lebih bermanfaat lagi lah, lebih maju lagi daripada sebelumnya gitu. Karena tuntutan dari sang kuasa, jangan mundur nih, pasti bisa, harus bisa gitu. Karena yang meyakinkan sesuatu hal itu diri gue sendiri, bukan orang lain, bukan orang tua, bukan lingkungan sekitar. Itu semua cuma sebagai filter gue doang, biar gue lebih upgrade, bisa dari 8 nih ke 9 gitu. Itu sih yang saat ini benar-benar jadi support banget. Semua orang bisa kok ngelakuin itu. Kenapa harus minder? Kenapa harus berpatokan sama orang lain? Toh wadahnya juga ada gitu. Nah, di daerah sendiri
dia buat melakukan hal kayak gitu cenderung gimana ya, ibarat kata udah capek mikir lah gitu. Nah aslinya bukan capek mikir, cuma dia kurang eksperimen aja gitu. Itu sih closing statement dari gua. Strata hidup seseorang tinggal milih seseorang tersebut, milih yang di bawah biasa-biasa aja atau milih yang kelas menengah ya segitu adanya. Kalau yang memilih yang ekonomi kelas atas ya harus maju dari yang kemarin-kemarin. Semua itu belajar kok, nggak ada serba instan. Itu aja. Oke, sambil menikmati sore hari, oh ya, dari YouTube ini juga bisa sih buat mantau gua, buat mantau sesama keluarga. Ini bocah udah di sana loh, buat tahu kabar-kabar aja gitu. Jadi meskipun jauh, tahu kabarnya lewat YouTube, keluarga juga adem ayem tentrem gitu. Oke, terima kasih banyak. Besok kita sambung lagi, kita obrolin lagi yang lebih oke lagi. Stay terus di Nesomedi, subscribe.